waktunya untuk dapat hadir di acara sharing knowledge hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Biro atau Divisi Sistem Manajemen yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menyelenggarakan sharing knowledge yang berjudul Polusi Cahaya. Ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah dengar atau mungkin sama sekali tidak pernah dengar apa itu polusi cahaya. Saya akan coba memberi suatu wawasan baru tentang jenis polusi yang selama ini mungkin underrated ya. Kita jarang dengar, kita tahunya hanya polusi udara, polusi air maupun polusi polusi suara. Kali ini saya akan mencoba mengangkat tema polusi cahaya yang 10 tahun ini, selama 1 dekade ini, mulai terlihat dampaknya di Indonesia. Ini saya cuplik dari situs likepollutionmap.info bahwa Indonesia ini mengalami peningkatan polusi cahaya dari tahun 2012 sampai 2023 meningkat menjadi 6,29%. Indonesia menempati di posisi kedua dengan tingkat polusi tertinggi setelah China di antara negara-negara G20. Ini kondisinya Bu ya, Bapak, polusi cahaya di kita ternyata memang tidak terasa ya, meningkatnya lumayan tajam 6,29%. Lalu kita sebagai insan WR, bagaimana sih caranya supaya kita mengenal, lalu kita menanggulangi atau mengurangi polusi cahaya tersebut? Untuk lebih jelasnya kita simak dulu video sebagai sebagai pendahuluan untuk kita nanti mengerti apa itu polusi cahaya. Ini video saya cuplik dari National Geographic yang telah saya berikan subtitlenya. Sudah terlihat Bu, Bapak Ibu? Belum jalan, Mas. Suaranya terdengar tidak ya? Terdengar, Mas. Suara videonya? Videonya belum. Videonya belum. Oh, bentar ya. The invention of the electric light bulb Sudah terdengar Bapak Ibu suara 150 videonya? years ago was one of the most transformative Sudah, Mas. milestones in Mas. history. Tapi belum This jalan new ini ya, form of videonya. light, artificial light, Belum ya? Mungkin bisa brightened and made safe once Kok belum, Mas? di player video sendiri, Mas Tito. Oh, di player video sendiri ya, bentar ya. Sudah the terlihat invention of the Bapak electric Ibu? light bulb 150 years ago was one of the most Belum ya. Izin Mas Tito, masih belum, Mas. Itu nggak lagi naik motor kan ya? Pak. Itu yang bilang naik motor nggak lihat ini, kakak pakai laptop itu. Sudah terlihat? transformative milestone. Nah, udah, Mas. The invention of the electric light bulb 150 years ago was one of the most transformative milestones in history. This new form of light, artificial light, brightened and made safe once dark streets, prolonged waking hours into the evening, and brought electricity into homes for the very first time. Today, this glow has grown, but at a cost. Light pollution is the over-illumination of cities and night skies by artificial lighting. It's caused by the abundance of light sources emitting light outside of an intended direction.
Several types of light pollution exist, including glare, which is a disruptive light that shines horizontally, light trespass, the unwanted shining of light onto nearby areas, and sky glow, a halo over inhabited areas caused by the scattering of light particles. No matter what form light pollution takes, each can have unintended yet harmful impacts. Wildlife, particularly sea turtles, have had their nocturnal patterns disrupted. The turtle hatchling's instinct to follow the light of the moon in order to reach the sea is intercepted by the light of inland cities. Because of this, many never find their way to the ocean. Humans' well-being is also compromised by light pollution. The excess light can overwhelm photoreceptor cells in the retina, damaging one's eyesight. Plus, it disrupts natural sleep cycles and causes sleep deprivation, leading to a number of health problems, possibly including cancer. Light pollution also results in the production of additional carbon emissions. Each year, potentially billions of dollars worth of coal or oil, which are burned to produce electricity, are wasted on unnecessary light. Over the past several decades, light pollution in North America has increased an estimated 6 to 10% each year, a rise fueled by growing populations, greater access to electricity, and increased urban development. Efforts have been made to help counter this rise in excess light, including the development of alternative energy-efficient light bulbs and smarter directional lighting designs. These and other innovations will continue to refine this 150-year-old technology, artificial light, and optimize it for a brighter future. Ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, tadi video singkat mengenai polusi cahaya. Ada gambaran ya, Bapak, Ibu, apa itu polusi cahaya dan dampaknya. Jadi, polusi cahaya itu adalah suatu bentuk pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan cahaya atau pencahayaan buatan secara berlebihan. Atau juga kadang kita merencanakan atau mendesain sistem pencahayaan yang tidak tepat atau salah, yang tidak sesuai dengan standar atau regulasi. Polusi cahaya itu kan sumbernya dari pencahayaan buatan ya. Sumber-sumber cahaya buatan itu apa saja Belum sih? terlihat Mas itu. Oh, belum ya. Ya sudah. Sudah ya. Jadi tadi polusi cahaya kan diakibatkan penggunaan atau perencanaan pencahayaan buatan yang tidak tepat, berlebihan, atau salah desain ya. Lalu kita perlu tahu nih sumber-sumber cahaya buatan apa aja sih. Yang pertama, rekan-rekan semua pasti tahu lampu, lalu ada lilin, ada senter, ada korek api, dan sebagainya. Ini adalah 4 yang banyak digunakan sumber cahaya buatan di kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga mengenal namanya bentuk polusi cahaya nih, yang Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua yang perlu kita waspadai. Apa saja sih bentuk-bentuk polusi cahaya? Satu, ada namanya pendar langit atau sky glow. Mungkin kita selama ini terkecoh ya dengan pemandangan malam yang wah terang, bagus, instagramable gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu itu langit apa ya, cahaya-cahaya yang mendar ke langit itu ternyata bentuk polusi cahaya. Seperti itu. Lalu ada namanya glare, silau. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mengalami pada saat jalan di malam hari mengingat lampu silau, padahal mata sehat-sehat saja, itu bisa jadi juga karena terpapar namanya polusi cahaya. Lalu ada namanya light trespass atau cahaya menyimpang atau luber.
mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalami rumahnya terlalu terang karena kena sinar cahaya PJU. Itu yang namanya light trespass. Ini juga bentuk polusi cahaya yang dapat mengganggu penghuni rumah tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, namanya ada light clutter atau ketidakberaturan cahaya. Ini biasanya terjadi pada saat event-event tertentu ya Bapak Ibu, misalnya pada saat tahun baru atau mungkin mau hari raya itu biasanya ada semacam ornamen-ornamen cahaya atau lampu yang kadang malah justru dapat membingungkan kita sebagai pengguna jalan atau kita yang tinggal di dekat daerah yang memang sedang ada event tersebut. Tadi kita sudah mengetahui bentuk dari polusi cahaya. Lalu sumber polusi cahaya apa aja sih Bu, Bapak Ibu? Satu, penerangan ruang dan fasad bangunan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengelola apartemen, hotel, ataupun perkantoran, kita bisa aware terhadap polusi cahaya dengan mengetahui sumbernya. Ternyata polusi cahaya itu dihasilkan dari penerangan ruang, khususnya di fasad bangunan ya Bapak Ibu, yang kadang memang sih meriah ya, warna-warni cakep, tapi ternyata itu menyilaukan atau membuat sky glow di langit kota. Lalu ada juga penerangan luar bangunan, seperti misalnya taman, lalu mungkin nanti ada parkir luar. Ini juga bisa menyebabkan polusi cahaya. PJU juga ternyata menimbulkan polusi cahaya kalau sistem PJU tersebut tidak didesain secara sesuai standar yang berlaku. Lalu Bapak Ibu yang mungkin masih suka berkendara bermotor di malam hari dengan alasan yang mungkin tidak jelas ya, ini juga Bapak Ibu dapat berkontribusi dalam menghasilkan polusi cahaya. Lalu kita sering lihat ya di jalan tol, terutama iklan-iklan elektronik atau mungkin ada videotron atau mungkin sekarang lagi tren ini fasad bangunan Bu, Bapak Ibu, atau dinding bangunan luar itu dijadikan media iklan. Nah ini juga ternyata menjadi polutan sebagai sumber polusi cahaya. Penerangan industri juga berkontribusi sebagai sumber polusi cahaya karena pada saat malam hari biasanya malah aktif ya industri itu, dan di daerah-daerah daerah industri ini menjadi lebih terang dibandingkan daerah-daerah di sekitarnya. Lalu Bapak Ibu rekan-rekan semua yang menjadi pengelola ini juga mesti aware terhadap sports clubnya. Ternyata kalau lampu semuanya dinyalakan itu menjadi sumber polusi cahaya. Dan terakhir ini ada penelitian baru-baru ini, ternyata event-event selebrasi seperti kembang api ini juga dapat menjadi sumber polusi cahaya karena dapat mengganggu kehidupan burung-burung dan kehidupan hewan malam lainnya. Setelah tadi kita mengetahui sumber, lalu bentuk, lalu apa sih dampak yang kita rasakan dari polusi cahaya tersebut. Yang pertama itu pemborosan energi, Bapak Ibu. Kita sebagai pengelola atau mungkin kita punya properti atau kita akan merencanakan suatu bangunan, kita harus aware juga terhadap energi ya. Kita bisa atur dari namanya sistem pencahayaan. Di sini saya mencuplik suatu situs dari US Department of Energy. Mereka melakukan kajian terhadap polusi cahaya yang terjadi di Amerika. Ternyata Bapak Ibu sekitar 35% dari lampu-lampu yang ada di fasad dan penerangan luar itu terbuang sia-sia. Akhirnya menimbulkan namanya sky glow atau pendar langit tadi ya, langit jadi begitu terang. Dan 35% ini setara dengan 3 miliar energi yang terbuang. 3 miliar ini setara dengan 600 juta pohon yang harus kita tanamkan. Jadi ini Bu, lumayan Bapak Ibu ya. Ini baru penerangan luar saja, ini kontribusinya sampai 35%. Lalu yang ada di dalam nih, yang ada di dalam rumah, kalau kita
apa ya, memiliki rumah atau apartemen dengan sistem pencahayaan yang mungkin tidak tepat atau kita memakai yang berlebihan, ini kita bisa akan membuang sekitar 0,5 kWh per malamnya. 0,5 kWh per malamnya ini sama dengan kita membuang listrik untuk nonton TV selama 1 jam. Nah, ini Bu Bapak alasan kenapa lampu penangan luar itu menjadi sumber paling besar terhadap polusi cahaya. Jika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua memiliki properti atau melihat sekitarnya ada taman atau di halaman Bapak Ibu masih menggunakan lampu seperti ini, lampu yang tidak ada tudungnya, ini sebenarnya Ibu Bapak membuang sia-sia energi yang digunakan. Jadi cahaya ini akan terbuang 50% ke udara, ke langit, 10%-nya menghasilkan silau, 40%-nya baru yang terpakai, yang berguna buat penerangan malam. Lalu ada penelitian dari Asosiasi Dark Sky International Dark Sky Association, sepertiga cahaya dari sistem pencahayaan bangunan, termasuk rumah, apartemen, kantor, dan sebagainya, itu terbuang sia-sia, Ibu Bapak. Lalu dampak yang kedua itu adanya terganggunya aktivitas pengamatan astronomi, termasuk yang sekarang sedang diamati adalah pengamatan hilal ya. Bapak banyak penelitian mengatakan bahwa cahaya-cahaya yang ada di bangunan di sekitar observatorium untuk pengamatan hilal itu mengganggu sekali terhadap pengamatan hilal. Ini contohnya di Bosca Lembang. Mereka melaporkan bahwa pengamatan hilal di sana terganggu dan akhirnya dipindahkan ke Makassar. Lalu yang ketiga, ancaman terhadap hewan malam dan tumbuhan. Beberapa kasus yang saya ambil ini hasil penelitian dari Indonesia. Yang pertama, adanya gangguan terhadap migrasi penyu abu-abu, seperti yang tadi di video awal kita tonton ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak penyu yang baru menetas biasanya dia secara insting alami dia mengikuti cahaya bulan menuju laut. Namun karena di sekitarnya ada lampu-lampu, rumah atau toko, maka mereka kehilangan arah, bingung gitu. Akhirnya pada menuju ke sumber cahaya yang lebih terang dan akhirnya mati karena lama tidak di laut. Lalu di Lembang ada penelitian bahwa ada habitat burung hantu yang hilang akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan penggunaan pencahayaan buatan yang meningkat juga. Lalu di Jakarta juga terdampak polusi cahaya, di mana burung-burung laut yang biasanya migrasi, mereka akhirnya pada merubah pola migrasi, bahkan baik yang mati karena menabrak gedung-gedung karena tersilaukan oleh cahaya yang dihasilkan oleh gedung-gedung tinggi di Jakarta. Dan terakhir ini ada tumbuhan yang terganggu pola fotosintesis dan polinasinya, karena serangga relatif lebih aktif pada saat terkena cahaya dan melakukan polinasi. Namun pada malam hari tumbuhan tidak bisa melakukan secara optimal kedua proses tersebut. Dan terakhir yang kita harus waspadai dampak dari polusi itu terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, mungkin dari Ibu Bapak yang pernah mengalami insomnia karena mungkin selain karena pikirannya, tapi karena terpapar cahaya, hati-hati ya Bapak Ibu, sebaiknya mungkin dibiasakan tidur dengan kondisi gelap. Ternyata suasana terang di kamar atau di rumah juga dapat menimbulkan obesitas. Lalu stres. Ini mungkin karena tadi ya tidur tidak bisa, akhirnya kepikiran dan timbullah stres. Gangguan mata, seperti yang tadi di video kita simak, kebanyakan melihat cahaya akan merusak
reseptor dari retina kita. Lalu ini ada penelitian terakhir tahun 2022 bahwa polusi cahaya itu salah satu faktor pencetus dari kanker prostat dan payudara. Saya akan coba menampilkan sedikit ini hasil kajian saya tahun lalu bersama tim saya di kampus tentang fenomena polusi cahaya di kota besar di Indonesia. Saya melakukan pengukuran dengan menggunakan di sini kalau di dunia pencahayaan ada namanya skala Bortle ya Bapak Ibu. Ini skala untuk mengukur seberapa besar sih polusi cahaya yang ada di daerah kita. Ada 9, 1 sampai 9 skala. Kalau 1 ini menunjukkan bahwa daerah tempat tinggal kita ini masih aman lah, masih alami, tidak terpapar oleh polusi. Ini ditandai dengan kita masih bisa melihat dengan jelas Milky Way atau bintang-bintang, rasi bintang. Lalu paling ujung adalah di level 8 menuju 9. Ini yang sudah sama sekali nggak kelihatan bintang-bintang atau mungkin bulan juga mungkin sudah nggak terlalu terang kita lihat. Lalu dari hasil kajian saya atau penelitian saya ini apa saja ada 3 kota besar yang menjadi kota paling terpolusi cahaya tertinggi. Yang pertama Jakarta, kita tahu lah ya Bapak Ibu pembangunannya pesat, namun memang di sisi lain polusi cahaya juga semakin meningkat. Dia ada di kelas 8 sampai 9. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang di langit ini sudah tidak kelihatan lagi gitu. Lalu yang kedua Balikpapan dengan kelas yang sama 8 dan 9. Dan terakhir Surabaya juga sama di kelas skala 8 sampai 9. Nah, ini ketiga kota besar ini secara kebetulan kita WR memiliki bisnis properti ya masing-masing kota ini ya. Mungkin kalau di Jakarta kita punya The Hive, punya PSA dan sebagainya. Lalu di Balikpapan kita punya Taman Sari Skyron Balikpapan dan di Surabaya kita punya mungkin Pavilio. Lalu kita sebagai insan WR yang mungkin punya tanggung jawab dan kita juga kita harus selaras dengan misi perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tingkat atau level polusi cahaya tersebut? Ada namanya 4T, Pak, Bapak, Ibu. Yang pertama itu pengelolaan. Jadi ini saya cuplik dari BPPT bahwa penggunaan listrik ini paling besar adalah digunakan oleh AC. Yang kedua adalah ini Bapak penggunaan lampu. Sekitar 20 sampai 30% lah. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa sepertiga dari penggunaan listrik untuk cahaya ini sepertiga dari cahaya dari sistem pencahayaan bangunan ini terbuang sia-sia. Artinya ada misalnya kita ambil rata-rata sekitar 25, berarti sekitar 8% ini kita harus membayar listrik bulanan secara sia-sia. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa berhemat atau kita tidak menghasilkan sepertiga yang sia-sia itu? Yang pertama kita bisa lakukan dengan mematikan lampu pada siang hari dan memaksimalkan penggunaan cahaya matahari. Jadi kayak teman-teman mungkin di kantor ini ya, yang mungkin ada di lantai 12 dan 15, bisa mengurangi penggunaan lampu, kita bisa buka tirai pada saat siang hari atau pagi hari, sehingga kita bisa menggunakan cahaya matahari secara maksimal dan kita bisa 10% hemat gitu, hemat listrik untuk penggunaan cahaya atau lampu itu sendiri.
Lalu yang kedua ada langkah yang memiliki kontribusi besar juga ya sebanyak 30% dalam rangka hemat energi, yaitu mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Ini misalnya kita udah selepas pulang kerja sudah tidak ada siapa-siapa, mungkin kita bisa matikan lampu satu persatu. Mungkin Bapak Ibu di rumah misalnya di kamar mandinya mungkin dimatikan lampunya atau kamarnya saat tidak digunakan. Ini lumayan Bapak Ibu, sekitar 30% kita bisa menghemat energi. Yang ketiga, matikan lampu pada saat tertentu seperti jam tidur dan hari libur. Memang ini sekitar 20%, tapi lumayan kalau kita menjadikan habit ya. Misalnya kita mungkin saat tidur, biasanya kita terang benderang, kita bisa coba untuk matikan lampu. Manfaatnya lumayan ya Bapak Ibu. Di sisi lain kita bisa juga menjadi lebih sehat karena tidak terpapar secara terus-menerus oleh cahaya buatan. Nah, keempat ini yang paling besar sekitar 58% bisa menghemat energi, yaitu mungkin ini khusus buat Bapak Ibu pengelola ya, pengelola entah hotel atau apartemen atau perkantoran, ini kita bisa men-setting. Jadi misalnya kalau malam ada lampu-lampu tertentu yang kita nyalakan, ada yang kita matikan. Kita juga bisa men-setting penyalaan lampu-lampu parkir atau basement, namun tidak mengabaikan namanya faktor keamanan dan keselamatan. Jika Bapak Ibu ini bisa konsisten melakukan ini semua, ini bisa menghemat tadi 8% dari sekitar 20-30% penggunaan atau pembayaran listrik tiap bulannya untuk penggunaan lampu. Yang kedua adalah pengaturan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan smart control seperti timer, dimmer, dan sensor pada lampu. Ada kajian tentang penggunaan smart control ini ternyata bisa menghemat sebesar sampai 40% dari penggunaan energi tersebut. Tutup tirai jendela saat lampu ruangan menyala. Bapak Ibu tahu ini fotonya di mana? Ya, ini di Papilio ya. Ini gambaran saja Bapak Ibu, misalnya lampu semua ruangan nyala tanpa kita menutup tirai. Ini memang kelihatannya terang, bagus. Tapi ini sebenarnya menimbulkan polusi cahaya seperti itu. Ada baiknya kalau kita punya properti atau mungkin jadi pengelola, kalau itu kalau memang tidak digunakan ruangan kita matikan saja, atau Ibu Bapak sebagai penghuni bisa menutup tirai jendela agar cahayanya tidak pendar ke luar bangunan. Lalu yang ketiga, kurangi berkendara pada malam hari ya Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu perencanaan. Ini mungkin buat teman-teman di teknik ya, atau mungkin Bapak Ibu yang akan nanti membangun atau mengimprove ruangannya atau rumahnya atau propertinya, bisa dapat gambaran dari perencanaan ini bagaimana mengurangi polusi cahaya dan berhemat energi. Yang pertama, mendesain atau membangun sistem pencahayaan sesuai dengan standar atau regulasi yang berlaku. Di Indonesia kita punya SNI, PUIL, dan di internasional punya IAC. Yang kedua, Bapak Ibu, gunakan lampu yang hemat energi. Di gambar Bapak Ibu bisa lihat, ini beberapa lampu, ada 4 lampu yang banyak digunakan. Ini lampu LED, ini lampu incandescent, ini lampu pijar, dan ini CFL. Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya, ini bisa hemat 30% kalau Bapak Ibu menggunakan lampu LED dibandingkan dengan 3 lampu lainnya. Bapak Ibu. Jadi kita mungkin mulai membiasakan untuk menggunakan lampu LED, walaupun di awal investasinya mahal, tapi jangka panjangnya kita bisa berhemat sebanyak 30% dari ketiga lampu lainnya. Lalu buat teman-teman perencana nih, sebaiknya atau mungkin Bapak Ibu yang ingin membangun taman ya di halaman rumahnya dengan ada lampu, sebaiknya gunakan lampu yang punya tudung Bapak Ibu, sehingga lampu tidak memendar kemana-mana.
Begitu. Yang nomor 4, Bapak Ibu mungkin banyak belum tahu ya, ternyata warna lampu itu juga berpengaruh terhadap apa namanya level dari polusi cahaya. Kita bisa sesuaikan warna lampu ruangan kita terhadap fungsinya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya memang bukan ruang baca atau mungkin ruang bekerja, menggunakan lampu yang ada di rentang 3.500 sampai 4.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau beli lampu bilang saja yang warm light gitu. Warm light itu warnanya putih tapi agak oren-orenan. Ini lampu yang ramah di mata, ramah di energi. Kalau ini malah justru lebih bahaya karena lampu LED juga akan mengeluarkan sinar-sinar biru yang dapat merusak mata Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu nomor 5, kita bisa gunakan program simulasi. Ini mungkin bagi teman-teman perencana di teknik, ada namanya program-program simulasi untuk pencahayaan yang input-inputnya kita bisa masukkan sesuai standar yang berlaku di negara masing-masing. Oke, yang terakhir adalah pendidikan. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua bisa mengenalkan mungkin anak-anaknya, keponakan, atau cucunya sejak dini dalam rangka berhemat energi. Lalu kita melakukan edukasi kepada masyarakat atau mungkin penghuni ya, misalnya kita sebagai pengelola, kita melakukan edukasi, perkenalan apa itu lampu LED, bagaimana caranya berhemat, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa membuat media informasi, Bapak Ibu. Mungkin secara lisan kita sudah maksudnya bisa menyampaikan, namun kadang manusia kan lupa ya, atau lalai. Jadi kita bisa ingatkan dengan media-media informasi. Yang terakhir ini kuncinya dari diri kita sendiri, yaitu menanamkan sikap kepedulian lingkungan pada diri sendiri. Demikian dari saya sedikit tentang polusi cahaya. Mungkin dari Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua ada pertanyaan, silakan disampaikan. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Tito atas presentasinya ya rekan-rekan. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Mas Tito ini memang sangat menarik dan ilmu yang sangat luar biasa ya. Mungkin nggak didapat di bangku perkuliahan ya atau di apa di sharing-sharing yang lain. Ini agak unik seperti itu dan teman-teman silahkan untuk yang mau bertanya karena ternyata kita itu sudah banyak melakukan polusi secara tidak langsung, tidak kita sadari karena selama ini kalau misalnya dinas lingkungan hidup dan yang lain itu lebih cenderung polusi udara, kemudian terkait dengan sampah dan sebagainya. Yang fokus ke cahaya ini masih sangat sedikit seperti itu. Tapi ini edukasi yang sangat luar biasa dari Mas Tito. Ternyata masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kasihan juga nanti kalau penyu nyasar ya Mas ya. Ya. Nggak ini masuk ke rumah, nggak sampai ke rumah kembali. Baik, dibuka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan. Monggo kami persilahkan yang ingin bertanya. Tanya dulu, nanti baru kuis. Barangkali ada ya. Pak. Oh, monggo Mas Miftah Farid dari Wika Tower 2. Izin Mas Tito terkait Ya, dengan Pak. apa namanya regulasi mungkin ya Mas, terkait dengan regulasi untuk standar pencahayaan ataupun yang mengatasi untuk apa namanya mencegah polusi cahaya ini
seperti apa ya Mas standar regulasinya. Jadi mungkin bisa disebutin SNI-nya apa itu, sehingga standar-standar yang harus dipenuhin ataupun di dalam perencanaan itu apa sih, misalkan penggunaan lampu, lampunya seperti apa, standarnya seperti apa, regulasinya gimana, terus terkait dengan temperatur ataupun warnanya, apakah ada regulasinya, sehingga pada saat perencanaan itu kan kita berpatok atau berpedoman dari standar SNI ataupun standar regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah mungkin ya. Karena yang saya lihat tadi kebanyakan malah udah terlanjur gitu Mas ya, udah terlanjur adanya polusi cahaya. Apakah regulasi-regulasi ini nih udah dibuat sehingga pengendalian selanjutnya itu udah lebih teratur gitu pengendalian polusi cahaya. Karena yang saya lihat tadi kayak yang iklan di jalan, terus lampu kendaraan itu kan berarti udah lama gitu Mas ya. Tapi seperti kayak dibiarin gitu aja, jadi nggak ada pengendalian ataupun standar yang harus dipenuhin gitu. Karena kita juga baru tahu nih ternyata ada polusi cahaya yang sangat berbahaya gitu, dan sedangkan kita juga masih belum terlalu aware ataupun belum terlalu sadar terkait dengan hal itu. Itu sih Mas. Dan yang kedua terkait dengan program simulasi sistem pencahayaan itu, bagaimana ya Mas sistem program simulasinya itu, contohnya seperti apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita simulasikan sehingga kita bisa menilai itu ataupun ada tolak ukurnya dalam hal evaluasi untuk mencegah polusi cahaya tersebut. Mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih. Baik, Pak Mirta, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Untuk pertama regulasi, mungkin saya coba share screen. Sudah terlihat ya, Pak Mirta? Ya, Mas. Sudah Pak. Nah, di sini ada sebetulnya dari 2001 kita tuh sudah punya namanya SNI 036575 2001 tentang tata cara perancangan sistem cahaya buatan pada bangunan gedung. Di sini ada standar-standar ya Bapak. Jadi ini nih ada misalnya rumah tinggal, ruang tamu berapa luksi yang diperbolehkan, ternyata 120 sampai 250. Ini warnanya tadi satu atau dua ini yang mengindikasikan putih atau keorangan. Ini sebenarnya ada, ini sudah kami terapkan sih ya Bapak Pak Mirsa di desain di perumahan ini ada semuanya sih sebetulnya ya. Terus lalu ada juga namanya penerangan jalan. Terlihat Bapak Mirsa? Lihat, Mas. Ya, SNI peta penerangan jalan. Di sini juga ada peraturan-peraturannya termasuk nah ini penggunaan lampu-lampu yang diperbolehkan atau direkomendasikan, lalu berapa jaraknya. Ini ada. Ini juga jadi dasar atau acuan kami mendesain kawasan perumahan untuk PJU-nya. Ini sebenarnya kalau kita mengikuti ini dua ini aja sudah bisa sih mengurangi namanya polusi cahaya. Memang di Indonesia ini bukan telat sih, tapi mungkin gini ya belum karena belum terasa dampaknya, jadi belum ada yang aware nih. Kalau di Amerika di negara maju kan udah 20 tahunan nih, tadi dijelasin itu sudah 2 dekade. Kita masih 1 dekade baru aware terhadap ini. Gitu. Ini juga sampai sekarang masih banyak yang maksudnya ya maksudnya kita perlu edukasi lah, sosialisasi. Gitu. Ini Pak Mirta mungkin nanti kalau memang Pak Mirta perlu nanti bisa saya share. Lalu yang kedua tadi apa terkait program simulasi ya. Iya. Ya, jadi ada namanya program simulasi namanya Dialux yang sering saya gunakan atau teman-teman teknik gunakan. Program ini bagus sekali untuk kita mensimulasi penyebaran cahaya sebelum kita kembangkan ke dalam desain. Ini coba saya share biar terlihat gambarannya.
Nih Pak Miftah, ini namanya program Dialux. Jadi di sini kita bisa simulasi dulu sebelum kita tuangkan dalam gambar atau kita laksanakan di lapangan. Ini contohnya ini kebetulan memang saya mengkaji ini untuk rumah di cyber. Jadi kita bisa tahu seberapa terangkah atau kurang atau berlebihan apa namanya sistem yang kita buat. Bentar ini coba saya simulasikan. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya lampunya. Nah, ini. Nah, ini ada standar yang tadi Bapak Miftah nih, yang di SN ini 250, 250. Ini kebetulan masuk standar karena ruang keluarga kan 250. Ini kelihatannya gelap ya, padahal ini kalau nanti kalau kita apa namanya kita convert ke gambar 3D ini terang sih. Gitu. Ada lagi Pak Miftah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Mas. Ya. Terima kasih. Ya, nanti kalau misalnya Pak Miftah perlu lebih jelas lagi tentang software tadi atau apa namanya regulasi tadi bisa nanti kita sharing di luar forum ini ya. Siap, siap. Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih Mas Miftah. Nah, ternyata teman-teman dalam mendesain rumah di WR ini sudah diterapkan ya sistem simulasi. Jadi untuk teman-teman di realty, khususnya yang di landed house, nah ini bisa nih nanti koordinasi dengan Mas Tito. Jadi nanti bisa pada waktu mau serah terima ke konsumen, konsumennya perlu diedukasi juga gitu tentang polusi cahaya ini. Jadi nanti lampu apa yang recommended seperti itu biar tidak sakit di mata dan lebih nyaman ketika berada di rumah tersebut. Jangan sampai nih sudah didesain baik oleh tim dari engineering, arsitek dan engineering ini, tetapi nanti malah nggak kepake karena tidak sampai edukasinya. Nah ini pelajaran yang berharga sekali. Saya kira itu satu penanya cukup. Tadi juga sudah cukup panjang apa yang disampaikan oleh Mas Tito. Terima kasih sekali Mas Tito atas sharing ilmunya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mas Arief, ini jadi ada kuis apa tidak Mas Arief? Siap, tadi jadi. kemarin amanah Oh. dari Mas Tito akan ada kuis ya Mas, dan Iya. juaranya nanti ada 3 orang ya Mas Tito, Oh ya, betul ya? tadi Pak Miftah nanti bisa di-share ya nomor handphonenya pakai OVO atau GoPay. Oh, aduh langsung nih. Saya Iya. Mas. Saya Mas. Langsung tulis di kolom Di komentar kolom ya chat Mas ya Farid. Pak Miftah. Oke. Ini kuisnya bentuknya Baik, apa nih? kuisnya ada 12 soal dari Mas Tito. Melalui Oke. Quizzes akan saya share linknya. Mohon izin ya Mas Tito. Yuk, silakan. Ya rekan-rekan, karena ini kuis, mohon kehadirannya. Silakan join kuis dengan mencantumkan PPU atau divisinya _ namanya. Ya syaratnya itu ya teman-teman ya. Jadi di depannya PPU-nya misalnya cyber atau misalnya TMM, baru namanya dan namanya jelas misalnya cyber Ayes atau misalnya TGS Iqbal, SB Rohmat atau yang lain. Ya, silakan rekan-rekan untuk mengikuti kuisnya atau bisa scan QR code. Baru 3. Ini mohon arahan dari Mas Tito untuk dari divisi teknik, apakah boleh ikut ini? Atau Boleh. apakah bocor soalnya? Nggak, dari teknik ya? Enggak bocor ya soalnya ya? Enggak Oke, tahu. Mas. Saya buatnya di rumah. Terima kasih. Ya rekan-rekan, ditunggu ya Mas Nawawi berapa menit ya Mas Nawawi? Ini kira-kira 3 menit ya Mas? 2 menit aja lah. Oke, 2 menit teman-teman ya. Jam 9.25 kita mulai rekan-rekan. Jumlah soalnya ada 12 dan setiap soalnya itu dapat diselesaikan dalam waktu 5 detik.
Jadi cukup cepat ya teman-teman. Baru 24 partisipan ini yang hadir. Dari jumlah audiens ada tadi sekitar 80 orang, sekarang 75. Silakan rekan-rekan bisa ngikut di share di linknya atau bisa scan langsung. Ya, rekan-rekan 1 menit lagi akan kita mulai 9:25. Mas Nawawi, Mas Ito mohon izin ya. Jam 9:25 akan kita mulai. Partisipasinya sedang naik, mungkin sedang proses nih. Satu-satu nambah-nambah. Rekan-rekan kami himbau kembali untuk mengisi namanya yaitu PPU atau divisi underscore namanya. Terima kasih. Baru 36 dari 75 audiens di Zoom meeting. Mohon info Mas Nawawi, akan kita hitung mundur berapa detik lagi ya Mas? 30 detik. Oh, 30 detik, siap. Oke, hitung mundur 10, Mas. Baik, saya akan hitung mundur untuk memulai kuisnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuis akan dimulai. Ya, Wildan dan Afrian memimpin. Wah, ini dari kedua memimpin. Oke, oke. Wah, Afrian nih. OKB memimpin ini. Mana teknik pada keok ini ya? Wildan mana nih tadi?
Wah, geser semua ini. Ayo, masih bisa geser. Hitung mundur 10 detik. Waktu akan berakhir. Wah, Anggun ini masih bisa nih. Wah, Mas. Sudah ya Mas? Ini Mas. hitung mundur 5. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, tutup. Habis. Yap. Kami ucapkan selamat kepada pemenang yaitu Mas Anggun dari ADPC, Mbak Renita dari ADPC, dan Mas Afrian dari WRMD. Selamat sekali lagi. Akan kami hubungi. Ya, ditampilkan klasemennya. Ternyata posisi puncak bisa digeser ya tadi ya. Wah. Ya, Ya, ini posisi klasemennya ya Mas Nawawi. 1-nya Mas Anggun, 2 Mbak Renita, dan 3-nya Mas Afrian Wirahman dari WRMD. Baik, karena sudah di penghujung acara, baik. Terima kasih, Mas Arief. Alhamdulillah ya, barakallah buat teman-teman yang berhasil memenangkan kuis. Semoga nanti hadiahnya bermanfaat buat teman-teman. Baik, sudah di penghujung acara. Mungkin ada closing statement dari Bapak Dwi Purwanto selaku VP Risk and System Management. Ada beliau. Kami persilakan bisa akan memberikan closing statement. Belum terhubung baik, rekan-rekan semua izin untuk bisa berkenan menampilkan videonya ya. Belum dokumentasi juga. Kami persilakan Mas Arief untuk segera meng-capture tampilan video dari teman-teman. siap Mas. Oke, saya hitung mundur dari 5 ya, untuk layout yang pertama. 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu, baru 1 layout Mas Nawawi. Selanjutnya layout kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, sebentar, 5, 4, 3, 2, 1.
Baik, sudah Mas Nawawi untuk fotonya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua dengan sudah berakhirnya sesi foto-foto. Kami akhiri sharing knowledge YSAE tentang polusi cahaya ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih Mas Tito untuk kesempatan dan waktunya serta ilmunya, semoga memberikan manfaat. Dan juga untuk teman-teman semua, kami persilakan jika yang mempunyai ide atau materi yang ingin di-sharingkan di dalam sharing knowledge GSAE, kami persilakan untuk menghubungi teman-teman di Departemen Sistem Manajemen sehingga nanti kita bisa agendakan waktunya di luar sesi dari GSAE Morning Talk. Baik, kami di penghujung acara kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara acara sharing knowledge GSAE ini ada kekurangan. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas Tito, kasih Mas semuanya, terima Nawawi, kasih Mas Nawawi, rekan-rekan semua yang telah hadir. Arif. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Mas Tito, hati-hati naik motornya.